Baik, selamat malam teman-teman di Indonesia dan di Belanda ya. Malam ini kita ketemu sama Kak Anya ini. Anya Alzena Pancono, kamu masih ingat bukan nama lengkapnya ya? Kak Anya, boleh cerita tentang Groningen. Groningen seperti apa sih? Sebelumnya perkenalkan semuanya, nama aku Anya Alzena Pancono, biasa dipanggil Anya. Sekarang aku lagi studi di Belanda S1, ambil Media Studies di University of Groningen. Untuk kota Groningennya sendiri, menurut aku environment jadi emang populasi di Groningen itu mostly eh emang ditempatin sama para pelajar. Jadi gimana ya, environment kotanya tuh enak banget lah buat belajar. Di mana-mana pasti kita ketemu sama pelajar. Terus juga di sini pemerintah kota setempatnya pun juga support sama para pelajar-pelajar. Jadi dibikinin ada satu gedung, nama itu Forum Groningen. Di situ tuh bisa kita gunakan sebagai hub untuk para pelajar-pelajar kumpul, ngerjain tugas bareng di sana, terus bisa banyak lah pokoknya spot belajar dan banyak library juga. Benar-benar kota yang bagus untuk pelajar ya. Iya, benar. Mungkin boleh cerita nggak ke Anya di radius 0 sampai 5 kilometer di sekitar Anya, di sebelah barat, selatan, utara, timur, ada apa saja sih di situ? Jadi kalau di Groningen sendiri ini kan kampusnya itu dia nyebar ya Pak Hmm. di semua kota ini. Jadi nggak di satu komplek gitu. Jadi kalau kampus University of Groningen sendiri itu dia ada diletakkan di city center, itu di mana kampus aku berada, tepatnya di Harmony Building, itu kampusnya Faculty of Arts. Terus dia ada gedung rektoratnya juga, Academy Building, itu juga di city center. Terus di depan Academy Building persis itu ada University Library-nya, di mana itu rame banget kalau misalnya lagi exam season kayak sekarang. Terus juga gak cuma di city center, tapi kampus Groningen ini juga ada di daerah lain. Nama daerahnya itu Zernike. Itu emang dia daerah khusus sendiri yang baru dibangun khusus untuk komplek kampus-kampus. Nah, di Zernike itu untuk University of Groningen ada fakultas ekonomi dan bisnis sama teknik. Jadi biasanya gelar-gelar Bachelor of Science itu adanya di kampus Zernike ini. Itu lumayan jauh sih kalau dari city center, sekitar 10 sampai 15 menit. Dan barusan karena aku juga habis exam, di exam hallnya pun itu juga ada di Zernike, makanya sekarang aku posisinya lagi ada di Zernike nih Pak, bukan di city center. Jadi di mana-mana kampus Groningen menyebar ya. Iya benar, Hmm. menyebar. Mungkin boleh ini Groningen kampus State University kan? Iya benar Pak, ini Ya, kampus. ya. Favorit berarti ya. Oh ya kayaknya Iya. mungkin flashback mungkin beberapa bulan sebelumnya dari kayaknya pertama kali di Belanda sampai sekarang nih gimana sih adaptasi sama budayanya, sama people-nya, sama mungkin gaya belajarnya di Belanda. Oke, sejujurnya kalau ngomongin tentang adaptasi, aku nggak terlalu kesusahan sih untuk adaptasi. Karena pertama di sini banyak banget komunitas orang-orang Indonesianya, jadi aku ada nggak terlalu merasa jauh dari rumah lah, bisa dibilang kayak gitu. Terus juga komunitas Indonesia kayak PPI Groningen sendiri itu juga salah satu yang paling besar di Belanda dan sering ngadain event-event yang besar juga. Jadinya kalau dibilang homesick, aku masih belum ngerasain bener-bener homesick. Terus untuk adaptasi culture-nya sendiri, um, makanan dan segala macam makanan juga gak ada masalah sih, karena kan
banyak di sini tuh masih banyak adaptasi-adaptasi dari Indonesia. Jadi di supermarket itu kita masih sering nemuin lah makanan-makanan Indonesia. Terus banyak toko-toko Asia juga, jadinya nggak ada masalah. Paling yang menurut aku masalah yang cukup lumayan sulit untuk beradaptasi tuh cuaca. Karena cuacanya bener-bener gak menentu banget, terutama di musim dingin kayak sekarang. Kalau waktu itu pas awal-awal sampai di Belanda sih enak banget cuacanya, cerah terus. Yang biasa orang-orang bilang kayak Belanda hujan segala macam. Pas aku awal sampai tuh nggak ada hujan-hujannya sama sekali, enak banget. Tapi baru deh pas memasuki winter itu mulai hujan terus, terus dingin banget dan gak menentu Pak hujannya. Jadi walaupun aku selalu pantau dari aplikasi jam segini hujan, tetap aja nggak sesuai di aplikasi. Nah, yang bikin lebih susahnya lagi karena aku sekarang di sini di mana-mana naik sepeda, itu agak repot kalau lagi hujan. Jadinya makanya kalau lagi hujan dan lagi dingin banget, itu agak males keluar sih karena cuaca yang nggak menentu itu. Iya, iya, iya. Tadi ngomongin makanan ya, bagus sempat interview tuh salah satu mahasiswa di Tilburg University ya, di Belanda juga ya. Iya, oke, Tilburg. Itu dia sempat cerita nih, Pak, saya masak sendiri di sini. Gimana enggak? Saya beli masakan Padang aja paling enggak harus keluar 200.000 gitu. Bener kak kan? Kayaknya. Gimana di Groningen? Bener banget. Aku juga selalu masak sendiri di sini karena kalau Hmm. makan di luar itu mahal banget. Hmm. Paling biasanya aku sama teman-teman aku itu ngakalinnya kalau misalnya kita lagi ngidam makanan Indo, misalnya ayam geprek. Itu kita ngumpul bareng-bareng, terus kita belanja bareng-bareng, terus kita bagi-bagi split bill gitulah istilahnya. Jadinya nggak mahal-mahal banget rasanya kalau makan beli langsung di luar kan mahal ya Pak. Bisa Hmm. 100.000 sendiri porsi ayam geprek. Cuman kalau misalnya bareng sama teman-teman masak bareng-bareng itu jadi lebih murah lah. Hmm. Ya, ya. Ya, mungkin kayak university, boleh Kak Anya cerita what makes Anya then choose the university, the Faculty of Media Studies. Apa sih yang istimewa dari apa? Mungkin latar belakang Kak Anya kenapa pilih Media Studies dan tadi bagus ya ada PPI Belanda ya. Bagus tahu ada PPI Hungaria, ada PPI Australia juga. Gimana Kak Anya bisa bisa menjalin komunikasi dengan teman-teman di PPI kan ini kan sama sosial media media studies juga kan? Iya, oke. Pertama, kenapa aku pilih di University of Groningen khususnya jurusan Media Studies? Karena em, aku lihat dari majornya itu sendiri sih. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di website kampus itu kita bisa langsung melihat kan Pak. Dari tahun pertama sampai tahun ketiga nanti kita pelajarin apa aja sih, course-nya apa aja dan waktu itu pas aku lagi pertimbangin tentang jurusan-jurusan itu aku tertarik di media studies karena course-course-nya itu align dengan interest aku dan ternyata pas udah mulai belajar di sini, aku juga suka banget study environment-nya, terus kelas environment-nya, dan course-nya tuh ternyata emang bener-bener sesuai sama yang aku mau, gitu. Dan di jurusan aku sendiri ini juga nggak terlalu banyak ulangan yang on paper-nya gitu, tapi kita banyak juga kelas activity-nya, kayak project-projectnya, terus group work-nya. Jadi suasana kelas tuh nggak pasif lah. Banyak interaksinya antar teman, antar dosen juga. Terus juga aku bandingin sama communication science di sini, itu tuh beda Pak. Kalau misalnya media studies itu dia lebih mengarah ke industri medianya, which is yang aku mau. Sedangkan kalau misalnya communication science itu, kalau di Belanda itu dia lebih ke filosofi komunikasi itu, gitu. Itu pertama alasan aku kenapa pilih media studies. Dan media studies itu juga jurusannya lumayan terbatas ya. Kalau di Belanda, setahu aku cuma ada di dua universitas. Yang pertama itu ada di Utrecht University dan yang kedua di
University of Groningen. Dan setelah banding-bandingin course-nya juga, aku ngelihat lebih oke di Groningen, makanya aku jadinya pilihnya di University of Groningen ini. Terus untuk PPI sendiri itu uh, karena sebenarnya dari Indo waktu kita persiapan mau berangkatnya itu kan kita udah semuanya di guide dari PPI kan Pak. Jadi dari PPI sendiri itu maupun dari PPI Belanda atau PPI Groningen itu mereka menyediakan platform namanya Pre-Departure di mana kayak mereka ngasih uh, apa ya sarana untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini tuh kasih tahu ke mahasiswa-mahasiswa yang mau berangkat apa aja sih yang perlu apa aja yang perlu disiapin untuk keberangkatan dan segala macam. Terus dari situ akhirnya jadi berhubungan sama PPI. Nah, pas sampai di sini udah lumayan kenal sama beberapa orang anak-anak PPI yang ada di sini juga. Akhirnya diajak-ajakin untuk masuk komunitasnya. Makanya sekarang aku jadi ikut PPI Groningen dan PPI Belanda gitu. Dua ya berarti ya. Kayaknya nih, pesan Kanya buat teman-teman di Indonesia yang mau kuliah di Belanda, spesial di Groningen, punya pesan apa? Stepnya seperti apa sebaiknya? Uh, Waduh, pesan aku, menurut aku semangat, semangat karena ya namanya kuliah maupun mau itu di Indonesia, mau itu di Belanda, emang gak ada yang mudah ya. Pasti ada aja rintangannya, tapi dijalanin aja karena menurut aku semua rintangan-rintangan yang ada di sini, apalagi study abroad tuh perbedaannya signifikan banget ya dari yang tadinya di Indo ada orang tua, ada mbak atau mungkin buat beberapa orang ada supir segala macam semuanya di provide dan sekalinya di sini kita harus benar-benar mandiri, beresin rumah sendiri, masak sendiri, kalau udah capek nggak ada yang ngebantuin segala macam. Itu bener-bener dilatih banget mandirinya. Pokoknya pasti ngebentuk kepribadian yang jadi lebih tough lah. Eh, dan itu butuh proses juga sih. Sebenarnya semua nggak ada yang instan, tapi dijalanin aja dan semangat terus aja. Dan yakin bahwa di akhir everything worth it. Oke, semangat ya. Oke, Kayaknya sepertinya udah cukup ya. Iya. Ngobrolnya mungkin bisa dilanjutkan waktu. Mungkin salam buat Oke. teman-teman di Belanda. Semoga kuliahnya lancar ya. Amin. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Kanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.